Pemirsa, pemilu yang jujur dan adil ditentukan oleh aparatur negara yang netral dan penyelenggara pemilu yang profesional. Masyarakat pun menunggu ketegasan Badan Pengawas Pemilu. Selain Bawaslu, profesionalitas KPU juga sempat jadi sorotan, yaitu terkait perubahan format debat Pilpres yang dinilai menguntungkan salah satu cawapres. Ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya untuk tidak melakukan hal demikian lagi. Sehingga kan ini masih dalam pembahasan teman-teman kita. Tapi kami mengingatkan cawapres bukan hanya Mas Gibran itu tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik. Sekedar mengingatkan, itulah sikap Badan Pengawas Pemilu saat wartawan bertanya mengenai aksi Gibran membagi-bagikan susu. Aksi itu beberapa kali terjadi, salah satunya dalam arena Car Free Day di Jakarta awal bulan ini. Mas Gibran akan memberikan susu gratis, minum susu. Siapa yang suka minum susu? Angkat tangan. Hampir di segala tempat yang dikunjunginya, Gibran membagikan susu gratis untuk warga, yang merupakan salah satu program unggulan cawapres Gibran Rakabuming Raka bersama Capres Prabowo Subianto. Tidak terkecuali area Car Free Day yang seharusnya steril dari agenda politik. Sebagai calon pemimpin bangsa, Gibran semestinya melek hukum. Setidaknya, para pembisik di sekeliling Gibran harus paham tidak boleh ada agenda politik di kegiatan CFD yang tertuang dalam peraturan gubernur tentang hari bebas kendaraan bermotor. Nah, kenapa Mas, kan CFD bukan nggak boleh buat politik, Mas? Iya, Mas. Kan CFD kan nggak boleh buat politik. Tanpa APK, rumus. Ya, kita kan nggak ini apa melakukan pengajaran Pemberian makan siang dan minum susu gratis merupakan kegiatan kampanye andalan paslon Prabowo Gibran, seperti yang terlihat di sebuah pesantren di Kudus. Namun pengurus Ponpes membantah kegiatan ini sebagai kampanye. Meski jelas terpasang spanduk kartun Prabowo Gibran yang bertuliskan program paslon nomor urut 2, Bawaslu setempat menilai tidak ada pelanggaran. Dalam aturan terbaru, diperbolehkan kampanye di pesantren dengan catatan mendapat izin dan tanpa atribut. Kalau spanduk itu saya kira tidak jadi persoalan ya. Jadi yang ada itu kan dari definisi kampanye sendiri itu kan ada ajakannya. Kinerja KPU juga mendapat sorotan. Pasalnya, format debat kandidat Pilpres 2024 diwarnai silang pendapat. Ada yang menilai format itu menguntungkan cawapres yang rekam jejaknya kurang mumpuni. Muncul pertanyaan, mengapa debat cawapres harus didampingi capresnya? Nah, hal-hal yang bisa memicu blunder ataupun spekulasi dan kontroversi di ruang publik sebaiknya dihindari. Ikuti saja apa yang sudah menjadi ketentuan dari undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat oleh KPU. Kalau debatnya bilang antar cawapres ya laksanakan begitu. Karena kalau terjadi modifikasi, inovasi, tapi tidak kemudian mampu dijelaskan dasar hukumnya dengan baik, itu mudah sekali dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya partisan. Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan mekanisme debat pasangan calon dilakukan sebanyak 5 kali. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 menjelaskan pelaksanaan debat calon presiden dan wakil presiden dibagi menjadi 5, 3 kali untuk debat calon presiden dan 2 kali debat untuk cawapres. Pada ayat 2 pasal ini memang menyebutkan untuk format rincian dapat diubah oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR. Wapres Ma'ruf Amin ikut bersuara, menyebut debat semestinya bertujuan untuk mengukur kapasitas cawapres. Kalau sendiri itu artinya memang untuk mengukur kemampuan Wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi.
bisa nggak, paham nggak, gitu kan, apa yang akan dihadapi itu kalau sendiri. Kalau didampingi itu kan nanti bisa disupport. Ya. Bedanya itu aja. Menjelang dimulainya masa kampanye, Capres Anies Baswedan menyoroti maraknya isu kecurangan pemilu. Karena itu Anies mengajak semua pihak memulihkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu. Keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu berikut sebelumnya tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada di ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Sementara calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto meyakini penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, hingga DKPP akan melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengingatkan, kecurangan dalam pemilu dapat merusak kedamaian Indonesia. Curang akan menghancurkan semua perdamaian, apalagi kalau rakyat sudah marah, apalagi kalau ada revolusi gara-gara kecurangan, itu sangat berbahaya. Kita tidak ingin memulai dari nol, karena itu Gakumdu, semua aparat, semua penyelenggara, KPU terutama harus independen. Sekali ada kecurangan, rakyat marah, titik nol mulainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.